Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-12, Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Senin 13 Desember, mengangkat muka. Dalam Ulangan 10, Musa kembali menceritakan sejarah Israel dan kembali menggunakan cerita-cerita tersebut untuk menasihati umatnya supaya setia. Di antara nasihat itu, dia mengatakan sesuatu yang lain juga. Bacalah Ulangan 10 ayat 17-19. Pesan penting apa yang disampaikan kepada orang Israel dalam ayat ini, dan bagaimana pesan ini tetap berlaku bagi gereja Allah saat ini? Frase tidak memihak diterjemahkan dari sebuah bentuk kiasan bahasa Ibrani. Secara literal artinya adalah mengangkat muka. Hal ini dipercaya berasal dari sebuah situasi yang berhubungan dengan hukum, di mana seorang hakim atau raja melihat wajah dari seseorang yang diadili, dan berdasarkan dari status orang tersebut, apakah orang penting ataupun orang tidak penting, hakim atau raja akan memberikan keputusan. Implikasi dalam kitab Ulangan ini adalah bahwa Tuhan tidak memperlakukan seseorang dalam cara seperti itu terlepas dari status mereka. Kebenaran ini tentu saja dinyatakan dalam kehidupan Yesus dan bagaimana dia memperlakukan orang bahkan yang paling hina di masyarakat. Bacalah Kisah 10 ayat 34, Roma 2 ayat 11, Galatia 2 ayat 6, Efesus 6 ayat 9, Kolose 3 ayat 25, dan 1 Petrus 1 ayat 17. Bagaimana ayat-ayat ini menggunakan Ulangan 10 ayat 17? Bagaimanapun berbedanya situasi dalam setiap referensi-referensi ini, di Efesus, Paulus memberitahukan kepada para tuan supaya mereka berhati-hati dalam memperlakukan budak-budak mereka. Di Roma, Paulus sedang berbicara tentang fakta bahwa ketika hal itu datang kepada keselamatan dan penghukuman, maka tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang kafir. Mereka semuanya merujuk kembali kepada kitab Ulangan dan kepada ide bahwa Allah tidak mengangkat muka. Dan jika Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan mengagumkan, tidak melakukan hal itu, maka tentu saja kita juga tidak boleh melakukan hal tersebut. Secara khusus, dalam hal bagaimana Paulus menggunakan konsep ini dalam kitab Roma, kita bisa melihat sebuah pernyataan tentang Injil. Kita semua berada pada taraf yang sama, terlepas siapa kita dan status kita. Kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh, yang membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan kabar baiknya adalah bahwa terlepas dari status kita, kita semua ditawari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berapa sering, bahkan dalam cara yang halus, Anda mengangkat muka? Dan bagaimanakah salib itu menunjukkan betapa berdosanya sikap itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Kalau kita membaca kembali di dalam Ulangan pasal 10, Musa kembali menceritakan bagaimana Israel dipelihara oleh Tuhan, dan dia kembali menceritakan mengenai kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika kita mempelajari lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa meskipun bangsa Israel ini dipilih Tuhan dengan status umat pilihan, tetapi Allah tidak membeda-bedakan. Allah menggunakan bangsa Israel, tujuannya adalah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa kafir, supaya bangsa kafir dapat mendengar siapa Allah Israel dan pada akhirnya mereka dapat bertobat. Jadi, keselamatan juga untuk bangsa-bangsa kafir apabila mereka mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, bukan hanya bagi bangsa Israel. Dengan kata lain, berarti Allah tidak memihak atau Allah tidak mengangkat muka. Allah memandang semua umat manusia itu sama. Begitupun ketika di zaman Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya, ia berbaur dengan masyarakat, bahkan dengan orang-orang yang statusnya orang berdosa, yang tidak terpandang di dalam masyarakat. Ada banyak contoh di dalam firman Tuhan di mana Yesus membenci dosa tetapi mengasihi orang-orang berdosa. Ia melayani mereka, memenuhi akan setiap kebutuhan mereka dan tidak membeda-bedakan. Begitupun ketika di zaman Rasul Paulus, di mana Paulus mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kasih karunia untuk semua orang yang menerima akan kasih karunia itu. Kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sangat membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan.
dan kabar baik bagi kita pada saat ini. Terlepas dari setiap keadaan kita, baik kita laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, atau apapun itu, kita sama di mata Tuhan, dan kita semua ditawari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya ialah, apakah kita mau menerima tawaran keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Mari kita saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, tanpa harus memandang bahwa saya lebih tinggi kedudukan dibandingkan orang lain. Karena kita sama-sama membutuhkan kasih karunia dari Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak memandang lebih tinggi satu dengan yang lain, tetapi kami sama di mata Tuhan. Kami membutuhkan kasih karunia yang menyelamatkan dari Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.